Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri menghayati firman-Mu, Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Wahyu 10 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Wahyu 10 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu serasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadanya, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kita baca dari Wahyu 10 ini adalah wahyu simbolik ya. Isinya adalah simbol-simbol tertentu gitu dalam rangka mewakili, tentu simbol mewakili sesuatu yang lain gitu ya. Ada yang pertama disebut dengan kitab itu. Jadi kitab itu kecil dan itu menjadi pusat dari apa yang tadi kita baca bersama-sama. Bagaimana tentang gulungan-gulungan kitab yang dibuka, nubuat-nubuat yang dibuka, itu menggambarkan tentang firman Tuhan. Yang berikutnya dikatakan makanlah itu sampai habis. Artinya kalau kita mengerti yang dikehendaki Tuhan itu, kalau firman Allah itu harus kita telan sampai habis masuk ke dalam perut kita dan itu ada dalam diri kita secara internal. Jadi pesannya bahwa menghayati firman itu tidak boleh cuma sekedar dipercakapkan, tapi harus diinternalisasi dalam dirinya. Jadi kadang-kadang kalau PA gitu ya, rasanya kalau ngomong soal mengasihi, mengampuni gitu, semuanya baik-baik saja lah. Kayak kalau PA itu hidup tuh nggak ada masalah gitu. Tapi ketika selesai PA, firman Tuhan yang tadi dipercakapkan kemudian kayak ditinggal dan kemudian nggak jadi internalisasi dirinya. Harusnya firman itu akan menjadi cara berpikir, cara bersikap, cara menghayati kehidupan dan seterusnya. Jadi itu yang disebut dengan makan sampai habis masuk ke dalam perutnya gitu ya. Internalisasinya harus betul-betul dijalankan. Yang berikutnya lagi dikatakan bahwa kitab itu kalau di mulut itu rasanya kayak madu. Tapi ketika masuk ke dalam perut itu jadi sesuatu yang pahit gitu. Ya ini nyambung dengan tadi yang sebelumnya kan. Kalau kita lagi diskusi tentang kebenaran, diskusi tentang PA, di PA pendalaman Alkitab begitu rasanya dunia baik-baik saja, diucapkannya begitu manis, aku siap mengampuni, aku tidak sakit hati lagi, aku baik-baik saja, dan kesaksian-kesaksian pengalaman yang rasanya wow, dan memang itu kenyataan, itu manis banget gitu. Tetapi ketika itu coba dirasa-rasakan lagi, diinternalisasi lagi,
melepaskan pengampunan itu pahitnya luar biasa. Merelakan orang yang jahat itu baik-baik saja, itu pahit banget. Sangat pahit. Melihat ketidakadilan tetapi kok berjaya itu kan pahit sekali. Tapi itu yang terjadi. Orang benar menjadi susah, orang yang nggak benar malah semakin punya kekuatan. Pahit. Kalau di kantor itu orang yang menyatakan kebenaran dengan loyalitas yang baik itu kalah sama penjilat, pencari muka. Itu kan pahit. Apa coba? Orang jujur itu malah nggak dapat apa-apa. Orang yang tipu sana tipu sini, yang licik malah jadi punya banyak hal. Itu kan pahit gitu. Tapi dia harus ditelan. Pahitnya itu harus ditelan. Dan bagian yang terakhir, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Apa yang kau makan manis di mulut, tapi pahit di perutmu, kamu harus ucapkan. Kamu harus nyatakan kebenaran itu dengan seluruh eksistensi hidup kita, melalui perkataan, melalui tindakan, supaya orang mengerti kehendak Tuhan melalui kehidupan kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat berjuang menghayati hidup, mudah diucapkan, berat dijalani, manis diucapkan, pahit dirasakan dalam kehidupan kita. Tapi itu yang dikehendaki Tuhan, supaya kita tetap setia dalam firman Allah. Dan kita diberi mandat menyatakan firman kebaikan, kebenaran itu melalui seluruh kehidupan kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dan berdoa untuk setiap sahabat kami yang berjuang dalam hidupnya. Mudah diucapkan, tetapi berat dijalankan. Manis dibicarakan, tetapi pahit rasanya dalam diri dan hati. Engkau menolong setiap kami boleh menghayati akan firman-Mu, sehingga kami belajar berperilaku baik, benar, sesuai dengan kehendak-Mu, juga melalui ucapan, melalui tindakan, membuat orang mengerti akan cinta-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.